Manchester United dan Arsenal kehilangan potensi 2 angka. Efeknya, MU gagal naik peringkat alias tetap di posisi ke-14 klasemen sementara Liga Inggris musim ini. Sedangkan pengaruh lebih besar lagi tertuju ke Arsenal. Kegagalan memetik angka penuh di markas MU membuat Arsenal harus kehilangan kesempatan menjaga jarak dengan sang pemuncak klasemen Liverpool. Saat ini jarak Liverpool dan Arsenal ada di angka 15 poin. Pada laga itu, Manchester United membuka keunggulan melalui gol via tendangan bebas Bruno Fernandes. Namun, Arsenal tidak tinggal diam, dan Declan Rice berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Bruno patut mendapatkan lebih banyak pengakuan dalam pertandingan kali ini. Ia tidak hanya berhasil memimpin timnya dengan efektif, tetapi mencetak gol. Tendangan bebas sangat menawan dan menghasilkan gol ke-7 bagi dirinya di Premier League musim 2024-2025. Selain itu, total gol yang telah ia cetak musim ini mencapai angka 12. Beberapa di antaranya dicetak saat melawan tim-tim besar seperti Chelsea, Manchester City, dan Arsenal. Di samping itu, Bruno Fernandes juga telah mencatatkan 13 assist. Statistik tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran Bruno dalam skuad Manchester United. Ia terus menjadi tulang punggung tim dan tanpa kepemimpinannya mungkin saat ini MU akan terjebak di zona degradasi. Pada pertandingan tersebut, Rasmus Højlund hanya duduk di bangku cadangan, sementara itu posisi sebagai striker utama diisi oleh Joshua Zirkzee. Højlund akhirnya diturunkan pada menit ke-76 untuk menggantikan Zirkzee. Ketika babak kedua hampir berakhir, ia mendapatkan kesempatan ketika bola liar muncul akibat kesalahan operan Miguel Merino. Ia berlari cepat menuju kotak penalti, tetapi sebelum sempat melepaskan tendangan, peluang itu hilang karena Declan Rice berhasil melakukan seapuan yang baik. Situasi ini semakin memperkuat alasan mengapa MU perlu mempertimbangkan melepas Højlund. Terlihat ia kurang responsif sebagai penyerang. Maklum, MU sangat membutuhkan striker yang mampu memanfaatkan setiap peluang, sekecil apapun. Hasil imbang yang diperoleh Arsenal tentu bukan berita baik bagi tim tersebut. Ini menjadi hasil yang tak mengenakan bagi Arsenal dalam beberapa laga. Di sisi lain, Liverpool berhasil mengumpulkan 70 poin dari 29 laga yang mereka mainkan. Bukan hal mudah bagi Arsenal meski memiliki 1 pertandingan tersisa. Manchester United kabarnya sedang mempertimbangkan pelatih yang menangani sesama klub Premier League, Unai Emery, sebagai calon pengganti Ruben Amorim. Pelatih Aston Villa itu menjadi opsi potensial membenahi performa setan merah yang belum stabil di bawah kepemimpinan Amorim. Saat ini Manchester United tertahan di peringkat ke-14 klasemen Premier League, jauh dari harapan para penggemar dan manajemen klub. Performa yang inkonsisten memunculkan spekulasi manajemen klub mulai mencari opsi lain. Jika MU memutuskan mengakhiri kerjasama dengan Amorim lebih cepat, mereka harus membayar kompensasi 12 juta pound sterling dan kontraknya masih berlaku hingga Juni 2027, namun tekanan besar dari hasil buruk bisa mempercepat kepergiannya. Kandidat kuat nama Unai Emery masuk ke radar Manchester United sebagai calon potensial pengganti Amorim. Pelatih asal Spanyol itu memiliki pengalaman luas termasuk di Premier League saat menangani Arsenal pada 2018-2019. Bersama The Gunners, Emery mencatat 43 kemenangan, 16 hasil imbang dan 19 kekalahan dari 78 pertandingan. Sementara itu, dalam upaya memperbaiki posisi tim yang saat ini berada di urutan 14 Liga Premier dan mengincar langkah mendalam di kompetisi Eropa, manajemen Old Trafford dikabarkan tengah mempertimbangkan pendekatan ambisius untuk merekrut gelandang andalan Real Sociedad Martin Zubimendi. Pergerakan ini diharapkan dapat mengisi celah taktis dalam formasi 3-4-3 yang diterapkan oleh Amorim. Dengan performa yang konsisten di La Liga, Zubimendi telah menunjukkan kemampuan bermain di lini tengah dengan kreativitas dan disiplin tinggi. Manchester United diyakini memiliki peluang untuk meraih tanda tangan Zubimendi melalui mekanisme pelepasan dengan nilai kontrak sekitar 50-55 juta pounds sesuai dengan klausul pelepasannya. Dalam konteks ini, kehadiran Zubimendi bukan hanya soal menambah kekuatan skuad, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi besar yang diusung oleh Amorim. Para analis menyebut bahwa kecepatan dan visi bermainnya sangat sesuai dengan gaya permainan yang mengedepankan serangan cepat dan penguasaan lini tengah. Dengan pengalaman bermain di level kompetisi tertinggi, Zubimendi diyakini mampu memberikan dampak signifikan dan memperkuat lini kreatif Old Trafford. Klub Premier League, Manchester United resmi mengumumkan skuad mereka yang berlaga melawan Real Sociedad. Ada total 18 pemain yang akan membela panji setan merah di laga ini.
Manchester United akan kembali beraksi di ajang Liga Eropa. Tim berjuluk Setan Merah itu akan berhadapan dengan Real Sociedad di babak 16 besar Liga Eropa 2024-2025. Laga ini bakal sangat krusial bagi Manchester United. Ini jadi satu-satunya tiket mereka untuk bisa bermain di Eropa musim depan, sehingga MU bakal tampil dengan performa terbaik mereka melawan Sociedad. Beberapa waktu lalu MU resmi mengumumkan skuad yang akan berlaga di laga ini. Ada total 18 pemain penggawa Setan Merah yang akan diturunkan MU di laga ini. Pada laga ini, MU dipastikan tidak akan diperkuat oleh Manuel Ugarte dan Harry Maguire. Kedua penggawa MU ini mendapatkan cedera ringan saat berhadapan dengan Fulham di akhir pekan kemarin. Itulah sebabnya mereka tidak ikut sesi latihan terakhir MU sebelum mereka berangkat ke Spanyol. Sempat dikabarkan punya potensi untuk ikut terbang ke Spanyol, namun ternyata kedua pemain ini tidak cukup fit sehingga tidak dibawa oleh Amorim. Pada laga ini, Ruben Amorim memutuskan untuk melibatkan beberapa pemain muda di pengendara. Pemain muda pertama yang berhasil dibawa dalam laga ini adalah Harry Amas. Selain itu, Toby Collier yang baru pulih dari cedera juga dibawa dalam laga ini. Sementara Patrick Dorgu yang mendapatkan kartu merah di ajang Premier League juga dilibatkan oleh Amorim di laga ini. Sementara itu ada informasi menarik seputar kondisi Mason Mount dan Luke Shaw. Dua penggawa Setan Merah yang dikabarkan masih belum akan kembali memperkuat Manchester United dalam waktu dekat ini. Dalam laporan terbaru mereka, Man menyebut bahwa Shaw dan Mount saat ini masih dalam proses rehabilitasi cedera mereka. Kedua pemain saat ini sudah berlatih, namun kedua pemain terpisah dari tim utama MU. Keduanya menjalani sesi latihan yang spesifik untuk pemulihan cedera mereka, sehingga mereka belum akan memperkuat MU dalam waktu dekat ini. Laporan yang beredar di Inggris sendiri menyebut bahwa kedua pemain ini paling cepat comeback di bulan April 2025 nanti. Kedua pemain dilaporkan sudah berada di fase terakhir pemulihan cedera mereka, sehingga mereka dalam waktu dekat ini akan bergabung dengan tim utama MU untuk berlatih. Mereka juga butuh waktu untuk memulihkan kebugaran mereka dan keduanya diprediksi bisa memperkuat MU lagi di bulan April 2025 nanti. Spekulasi seputar masa depan Andre Onana semakin memanas. Semenjak bergabung dari Ajax Amsterdam, performa Onana memang terus disorot. Ini disebabkan sang kiper terus tampil angin-anginan meski ia sudah 2 tahun membela Setan Merah. Ruben Amorim selaku pelatih MU dilaporkan sudah mulai jengah dengan penampilan sang kiper. Itulah mengapa ia dilaporkan mulai berburu kiper baru di musim panas nanti. Dilansir Sport Witness, Ruben Amorim sudah menemukan kandidat yang pas untuk menggantikan Onana. Mereka berminat merekrut kiper milik AC Milan, Mike Maignan. Menurut laporan tersebut, Manchester United khususnya Amorim tertarik untuk menggunakan jasa Maignan di musim panas nanti. Sang kiper telah menunjukkan performa yang stabil bersama AC Milan. Ia juga dinilai cocok dengan gaya bermain Amorim. Itulah mengapa ia tertarik untuk memboyong sang kiper di musim panas nanti. Meski kontraknya tersisa 1 tahun lagi, MU harus keluar uang cukup banyak untuk merekrut Maignan. Kiper 29 tahun itu dikabarkan akan dibanderol di kisaran 30 juta euro oleh Rossoneri di musim panas nanti. Sementara itu, ketiadaan penyerang tajam dianggap sebagai salah satu permasalahan terbesar dalam skuad Ruben Amorim saat ini. Hal ini menjadi sorotan utama bagi tim yang tengah berjuang untuk bangkit dari keterpurukan. Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee adalah 2 penyerang utama yang diandalkan oleh Manchester United. Namun hingga saat ini keduanya baru berhasil mencetak 5 gol di ajang Premier League musim ini. MU perlu mencari sumber gol lain untuk mengatasi masalah ini. Namun kekurangan amunisi menjadi kendala besar yang harus dihadapi. Diprediksi Ruben Amorim akan memprioritaskan pencarian penyerang baru pada musim panas 2025. Terdapat 10 opsi penyerang yang berpotensi menyelamatkan MU dari krisis yang semakin memburuk. Dan langkah ini dianggap sangat penting bagi masa depan tim. Nama-nama itu diantaranya Victor Gyökeres, Benjamin Sesko, Danny Welbeck, Matheus Cunha, Jonathan David, Victor Osimhen, Liam Delap, Alexander Isak, Mbeumo, dan Harry Kane.